Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Cahaya Fadila dengan NPM A1J021040 dari kelas 2 BPNF Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian kepala sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pembelajaran penjelasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Kualifikasi umum, yang kedua kualifikasi khusus. Kualifikasi umum sekolah madrasah. Syaratnya yaitu yang pertama sarjana atau diploma 4, maksimal 56 tahun. Yang ketiga, pengalaman kerja minimal 5 tahun. Dan yang keempat, paket serendah-rendahnya paket C bagi PNS. Yang kedua, kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. Syaratnya, kepala sekolah memiliki berstatus sebagai guru TK atau RA, memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA, dan memiliki sertifikat kepala sekolah TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, kepala sekolah SD atau MI. Yang pertama berstatus sebagai guru SD atau MI, yang kedua memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepala sekolah menengah pertama atau SMP dan MTS. Syarat yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SMP atau MTS, yang kedua berstatus sebagai guru SMP atau MTS, dan yang ketiga memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, syarat menjadi kepala sekolah menengah atas atau SMA, yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SMA atau MA, dan yang kedua yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, syarat menjadi kepala sekolah kejuruan atau SMK. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru SMA atau MAK. Yang kedua yaitu memiliki sertifikat kepala sekolah SMK atau kejuruan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang pertama, yaitu memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi dan kinerja staf. Yang ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan mampu memberi umpan balik yang positif dan konstruktif. Yang keempat, yaitu mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dalam merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Yang kelima, yaitu mampu memanfaatkan sumber-sumber personil secara kreatif. Dan yang keenam yaitu memantau prestasi siswa secara individual dan memanfaatkan informasi. Selanjutnya, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Yang pertama yaitu pengelolaan pengajaran, dan ini merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Selanjutnya, pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyelesaian, pengangkatan, dan kenaikan pangkat. Yang ketiga yaitu pengelolaan gedung. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pegadaian. Yang keempat yaitu pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah usaha gaji guru dan staf sekolah. Selanjutnya yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dan masyarakat termasuk orang tua, murid-murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami dan jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Selanjutnya, membimbing guru agar mereka dapat memahami dengan jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu menyeleksi dan memberikan tugas-tugas
yang dibagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana sekolah itu dicapai. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Nah, menurut Stoner tahun 1978, yang pertama yaitu mengambil keputusan yang sulit, yang kedua bekerja dengan melalui orang lain, yang ketiga sebagai juru penengah, yang keempat dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, yang ketiga bertanggung jawab dan mampu mempertahankan, yang keenam berpikir realistik, yang ketujuh adalah seorang politis, yang ke-8 adalah seorang diplomat. Selanjutnya, peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Selanjutnya, peran manajerial kepala sekolah. Manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Selanjutnya, secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau learn from the center. Yang ketiga yaitu kepemimpinan untuk kepala sekolah. Selanjutnya, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Yang ketiga, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Dan yang kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang terakhir, monitoring kemajuan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.